Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kiranya pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara selalu mendapatkan perlindungan Tuhan. Dan kami terus berharap kondisi, situasi dan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat, dan dapat melakukan segala aktivitas tanpa kekurangan satu hal apapun, karena Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah doa khususnya. Dan kita akan mulai panggilan berbakti pada malam hari ini diambil dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau mengatakan, saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Puji Tuhan, kita boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita akan mohon pimpinan Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur akan setiap kasih dan setia Tuhan. Sampai pada malam hari ini, berkat dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dan bahkan kehidupan kami tidak kekurangan satu hal apapun, karena berkat, karena penyertaan, karena pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam hari-hari dan kehidupan yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, kami mau bersyukur bahwa Tuhan terus mengasihani kami, mengasihi kami, memberikan pengampunan dan keselamatan. Kami bersyukur hari-hari kami boleh merasakan satu kenikmatan yang datangnya daripada Engkau. Dan kami juga mohon ampun jikalau di dalam hari-hari serta kehidupan yang Tuhan berikan, dalam kehidupan yang Tuhan percayakan,
hari-hari kami masih selalu diselimuti akan dosa dan pelanggaran. Kehidupan kami banyak hal yang mengecewakan dan mendukakan hati Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya melalui kasih dan setiamu, Engkau terus mengurapi dan memimpin kami, melayakkan kami untuk boleh berseru, untuk kami boleh berdoa, memohon belas kasihan-Mu Bapa, untuk bangsa dan negara kami, untuk gabungan gereja baptis, dan untuk segenap jemaat Tuhan yang ada di Pasar Kemis ini. Biarlah kiranya Engkau yang terus berkati dan Engkau campur tangan. Di dalam kasih dan kuat kuasa-Mu Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terus tingkatkan bakti kita, ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan setelah itu kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah pandemik yang ada. Di dalam situasi kondisi yang tidak mendukung dan tidak menentu, biarlah kiranya bangsa dan negara kita boleh melewati segala tantangan yang ada dan kita boleh mendapatkan kemurahan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari kita memuji Tuhan dan kita akan berdoa untuk GGBI dan bangsa dan negara Indonesia. Selalu ku mau bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dan juga untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, memohon di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya Indonesia boleh mendapatkan pengampunan, Indonesia boleh mendapatkan lawatan daripada Tuhan, di mana bangsa dan negara kami dan secara khususnya seluruh penduduk di muka bumi ini sedang dihantui, sedang dikecam oleh virus corona. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu, semua badai kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia segera berlalu, dan kami menyadari apa yang menjadi kesalahan dan pelanggaran di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan terus menolong, memimpin dan menuntun di dalam kehidupan umat manusia untuk berbalik setia kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di dalam pemerintahan yang ada, di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan terus menolong, Engkau yang memimpin dan Engkau yang mengurapi. Dan biarlah kiranya segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia boleh berdampak baik untuk kehidupan umat manusia. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah. Biarlah kiranya mereka terus boleh memiliki hikmat, roh takut akan Tuhan, membawa satu kemajuan dan kedamaian bagi masyarakat Indonesia. Terlebih lagi ketika bangsa dan negara Indonesia sedang mengalami situasi kesehatan yang tidak mendukung terjadinya virus corona yang menyebar di mana-mana. Biarlah kiranya tenaga medis yang bekerja di dalamnya akan juga boleh mendapatkan satu kekuatan dan perlindungan, sehingga boleh membawa satu kesembuhan bagi setiap pasien yang ada. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati di dalam stabilitas kehidupan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami menyerahkan di dalam kuat kuasa-Mu, berikan stabilitas untuk keamanan, stabilitas politik, stabilitas ekonomi. Dan kami juga melihat masih terjadi bencana di beberapa wilayah, baik itu tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin terjadi musibah-musibah yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan campur tangan-Mu Bapa untuk melepaskan, membebaskan bangsa dan negara Indonesia ini dari segala mara bahaya, segala hal-hal yang menakutkan, yang mana itu semua disebabkan karena kesalahan dan pelanggaran kami. Kami mohon diampuni Tuhan, jikalau semua dampak yang terjadi adalah karena kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan berkati, dan kami berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, biarlah kiranya Engkau juga memberkati rumah sakit, klinik-klinik yang ada yang sedang menangani pasien COVID. Biarlah kiranya tersedia sarana medis yang dibutuhkan, pengobatan dan juga oksigen. Biarlah kiranya itu semua boleh membawa dampak dan kesembuhan bagi umat manusia yang sedang bergumul akan kesehatannya. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap umat manusia yang saat ini terpapar karena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya ada kesehatan terjadi. Kami mohon Tuhan, berikan kesehatan di dalam ruang udara yang boleh kami hirup. Biarlah itu semua juga boleh mendapatkan, kami semua boleh mendapatkan kesehatan daripada Engkau. Tuhan berkati, Tuhan menolong, dan biarlah kiranya melalui kasih dan setia-Mu Engkau terus campur tangan. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini Bapa, di dalam segala hal yang sedang terjadi. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan pemulihan. Ya, kami juga berdoa konflik-konflik yang terjadi atau terorisme yang terjadi di beberapa wilayah di Papua, di Poso, biarlah kiranya Engkau terus campur tangan dan memberkati. Dan pada saat ini kami juga berdoa di dalam tangan kasih kuasa-Mu untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah Tuhan terus campur tangan dan memberkati pemimpin kami,
untuk Pendeta Yosia Wartono, untuk Pendeta Royo Haryono, dan untuk Bapak David Widiama, dan juga untuk seksi-seksi yang terkait di dalamnya, departemen yang terkait di dalamnya, dan juga staf yang boleh menolong. Biarlah kiranya Engkau memberikan kasih karuniamu untuk boleh mengembangkan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati. Kami berdoa Tuhan, kami mohon ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa Tuhan, pekerjaan umat baptis boleh semakin maju dan berdampak, boleh menolong di dalam setiap tantangan yang ada, boleh terlibat di dalam setiap pergumulan umat yang ada. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang sedang dalam pergumulan. Biarlah kiranya Engkau terus campur tangan dan Engkau memberkati, memberikan pertolongan, uluran tangan sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit. Biarlah kiranya melalui kasih kuasa Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh mendapatkan satu pemulihan. Pendeta Noto bersama Ibu, biarlah kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati. Ibu Pendeta Stefanus, Tuhan berkati. Pendeta Rahmat bersama keluarga dan segenap jemaat yang ada, Tuhan berkati. Pendeta Timbul, Tuhan berkati. Pendeta Vivit, Tuhan berkati. Pendeta Bambang Srianto, Tuhan berkati. Pendeta Januar pribadi, Tuhan berkati. Dan juga Engkau terus campur tangan di dalam kehidupan Pendeta Daud Abilono, Tuhan berkati. Dan mungkin masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang sedang bergumul akan kesehatan mereka. Biarlah kiranya melalui kasih dan setia-Mu, hamba-hamba-Mu boleh mendapatkan satu kesembuhan dan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini juga berharap ada pertolongan uluran tangan daripada Engkau, ada jamahan, ada pemulihan, dilonggarkannya sesak nafas, dikuatkannya tubuh fisik, dan disadarkannya mereka dari kondisi yang tidak sadar. Biarlah kiranya Engkau memberkati, Engkau terus campur tangan, Engkau memberikan pemulihan. Dan pada saat ini kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau terus akan memberkati untuk setiap kehidupan bergereja dalam pelayanan yang ada. Tuhan terus campur tangan. Dan kami juga menyerahkan untuk lembaga-lembaga baptis, yayasan rumah sakit baptis, para tenaga medis yang ada di rumah sakit baptis. Biarlah kiranya itu semua akan membawa satu kemajuan, akan membawa satu pemulihan terjadi di dalam kehidupan di mana mereka bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami untuk bangsa dan negara Indonesia di dalam segala pergumulan tantangan yang ada, dan juga di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dan kami mohon ampun Tuhan jikalau apa yang menjadi seru doa kami terbatas. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan penuh keagungan dan sanggup menolong dan memulihkan setiap kondisi situasi yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami panjatkan seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan selalu menolongku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita berdoa secara pribadi lepas pribadi, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan dan menguatkan kita dalam setiap tantangan untuk berbalik, untuk berserah penuh kepada Tuhan dan merendahkan hati, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pemulihan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan umat manusia. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saya memberi judul firman Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, kunci pemulihan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan adalah kunci pemulihan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering kita berpikir apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketidaknyamanan dan juga jatuhnya kehidupan kita, dan bahkan kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita akan berpikir itu semua disebabkan oleh segala sesuatu yang terjadi di luar kehidupan kita, yang terjadi di sekitar kita. Disebabkan oleh itu semua disebabkan mungkin karena kondisi alam. Itu semua disebabkan oleh karena faktor ekonomi yang tidak mendukung. Itu semua disebabkan oleh adanya sepinya job pekerjaan kita, atau adanya keuangan yang tidak mendukung, politik yang tidak menentu, dan disebabkan oleh mungkin adanya orang-orang yang memusuhi atau tidak senang dengan keberadaan kita. Dan semungkin juga seperti saat ini terjadinya virus corona, pandemik di mana-mana, itu menyebabkan dampak sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saja semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, dan itu disebut faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan kita. Faktor-faktor eksternal yang terjadi yang mempengaruhi aktivitas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada faktor eksternal, tentunya ada faktor internal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang terjadi, yang disebabkan oleh pemikiran, keputusan, atau tindakan diri kita secara pribadi. Faktor internal yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam satu sisi akan membawa dampak bahwa kehidupan manusia itu akan membawa satu kemajuan atau menjadi lebih baik. Tetapi di sisi yang lain, faktor internal dalam kehidupan manusia akan membawa dampak yang sebaliknya, yaitu membawa satu dampak faktor kehidupan manusia yang tidak menjadi lebih baik. Nah, faktor internal dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh pemikiran, oleh keputusan, dan juga oleh sikap dalam kehidupan kita. Tentunya baik faktor eksternal maupun faktor internal yang ada kita ingin dan sangat berharap faktor-faktor tersebut akan membawa satu dampak kehidupan kita menjadi lebih baik. Baik itu faktor eksternal yang ada di sekitar kita akan membawa dampak kehidupan kita lebih baik, ataupun faktor internal yang ada dalam kehidupan kita akan membawa dampak juga kehidupan kita lebih baik. Dalam perenungan kali ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk kita dapat membangun faktor internal kita masing-masing untuk membawa perubahan yang lebih baik. Mari kita melihat dan belajar dari faktor internal dalam 2 Tawarik pasal 12, bagaimana kita harus membangun faktor internal untuk membawa satu perubahan yang lebih baik. Apa yang dapat kita renungkan pada saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan yang salah membawa dampak yang tidak baik. Keputusan yang salah membawa dampak yang tidak baik. Diambil dari 2 Tawarik pasal 12 ayat 2-3, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak raja Mesir menyerang Yerusalem
karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Dikisahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Raja Siksak, Raja Mesir, akan menyerbu Yerusalem di bawah kepemimpinan Rehabeam. Nah, penyerbuan ini bukan karena faktor politik atau di mana bangsa Mesir ingin memperluas wilayah, tidak. Tetapi secara jelas Alkitab mencatat bahwa Rehabeam dan bangsa Yerusalem memiliki hati yang berubah, di mana mereka tidak lagi setia terhadap Allah Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemarahan dan kecemburuan Allah, mengingatkan bangsa Yerusalem dan Rehabeam dengan menggerakkan tentara Mesir dengan kekuatan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikuti bangsa Mesir itu tidak terbilang jumlahnya dan sangat banyak. Dalam otoritas Allah, Allah bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk mengembalikan hati anak-anaknya untuk bertobat dan berbalik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana keputusan yang diambil Rehabeam dan bangsa Yerusalem ketika mereka tidak setia kepada Allah, tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak lagi menghormati otoritas Allah. Allah merasa cemburu dan ingin menghukum bangsa Yerusalem dan juga Rehabeam dengan menggerakkan Siksak dan orang-orang Mesir lainnya untuk menyerang dan memerangi. Nah, mungkin kita berpikir jika Tuhan menghukum dan Tuhan marah, itu berarti Tuhan tidak mengasihi. Kita berpikir bahwa dengan sikap demikian Tuhan itu tidak peduli, Tuhan tidak konsisten dalam keputusan dan keadilannya untuk mengasihi umat manusia. Mungkin kita akan berpikir demikian. Bukan Tuhan yang tidak mengasihi, saudaraku, ya. Kalau dalam hal ini bukan Tuhan yang tidak mengasihi atau tidak peduli, melainkan kita bisa melihat mengapa Allah bertindak demikian kepada bangsa Israel atau secara khususnya Yerusalem dan di bawah kepemimpinan Rehabeam, karena umat pilihannya yang tidak lagi mengasihi dan peduli kepada Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan mereka. Inilah yang menjadi penyebab mengapa mereka harus dimusuhi dan diserang. Secara pribadi ketika kita mengambil keputusan untuk tidak beribadah secara tatap muka dan harus melakukan secara mesbah keluarga di rumah masing-masing, selain keterbatasan teknis yang harus kita hadapi dan kita atasi, secara pribadi saya berpikir jangan-jangan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tidak berkenan di hadapan Allah, seperti yang dilakukan Rehabeam di hadapan Allah, di mana saya merasa menghalang-halangi umat Tuhan untuk beribadah, menghalang-halangi umat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi belajar dari pengalaman yang ada, begitu banyak jemaat yang terpapar COVID dan pada akhirnya harus meninggal. Demikian juga pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia, pelayan-pelayan mimbar, penata layanan mimbar yang begitu setia, yang mengasihi Allah. Mereka harus mengorbankan diri, dan tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan di dalam denominasi pada umumnya, banyak yang juga menjadi korban. Nah, disinilah kita perlu berhikmat, keputusan apa yang kita harus ambil untuk tetap menyenangkan hati Tuhan, namun situasi kondisi yang tidak mendukung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sisi lain keputusan ini diambil adanya pertimbangan begitu banyak, ya. Bagaimana kita harus mengambil satu pertimbangan begitu banyak? Kita perlu berhikmat akan semuanya ini. Nah, dari sini kita boleh merenungkan bagaimana membangun keputusan dan sikap yang benar, yang selalu menyatakan kesetiaan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan tidak membangkitkan amarahnya. Nah, kita harus belajar dalam hal ini.
Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika yang pertama tadi bagaimana Rehabeam dan bangsa Yerusalem mengambil keputusan yang salah, ia meninggalkan Tuhan sehingga mengakibatkan kemarahan Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lihat, milikilah keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 5b sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Siksak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Siksak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk berpikir dan merenungkan, kalau seandainya kita mengambil keputusan, mengapa saya meninggalkan Tuhan? Perlu kita berpikir dan merenungkan, mengapa saya tidak setia lagi? Perlu kita berpikir, mengapa saya tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus? Perlu kita merenungkan, mengapa saya tidak lagi pernah beribadah bersama-sama dengan saudara seiman secara pribadi dan maupun secara pribadi? Apakah keputusan yang sudah kita ambil ini benar di hadapan Tuhan? Atau justru kita akan merenungkan kembali dan berbalik? 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-5b, firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Siksak. Mengingatkan kita bersama keputusan untuk jauh dan meninggal Tuhan bukanlah keputusan yang benar. 2 Tawarik pasal 12 ayat 5b mengingatkan kita, ketika kita meninggalkan Tuhan dan tidak lagi setia untuk beribadah dan menyenangkan hati Tuhan, itu adalah keputusan yang salah dan tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, dampak ketidaksetiaan Yerusalem dan Rehabeam mendorong pasukan Israel untuk menyerang Yerusalem dengan pasukan yang tidak terhitung jumlahnya dan juga pasukan-pasukan berkuda. Mereka mencoba mengepung Yerusalem. Apa yang disampaikan Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Semaya, tentunya akan membuat takut bangsa Yerusalem dan Rehabeam, dan harus siap menanggung kekalahan yang terjadi. Nah, kembali kita merenungkan, kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat ini. Asal usul virus corona kita tidak tahu. Jenis virus apa sampai sekarang belum kita ketahui. Perkembangannya terus justru bermutasi. Dan juga kita melihat bahwa pengobatan yang tepat juga belum ditemukan. Nah, melainkan kalau kita melihat dengan situasi kondisi yang ada, justru lebih banyak orang-orang yang terpapar dan menjadikan sakit. Dan saat inilah kita perlu membangun faktor internal. Mengapa semuanya itu terjadi? Seperti halnya Rehabeam dan Yerusalem. Mengapa Siksak dan Mesir harus menyerang? Ya, dan terdorong untuk menyerang dan mengalahkan bangsa Yerusalem. Demikian juga mengapa virus corona harus terjadi dalam kehidupan kita. Memang kita tidak tahu apa yang menjadi sebab penyebab semuanya itu terjadi. Namun kita bisa membangun faktor internal kehidupan kita untuk menanggulangi semuanya itu. Untuk membawa satu pemulihan baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dengan cara hal apa? 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-6 mengingatkan kita bagaimana kita harus membangun dan memotivasi faktor internal kehidupan kita untuk membawa pemulihan. 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Kita diminta untuk merendahkan diri dan mengakui Tuhanlah, keputusan Tuhanlah, otoritas Tuhanlah yang benar.
di dalam kehidupan kita. Nah, kita diminta untuk merendahkan diri dan mengambil keputusan mengakui otoritas Tuhanlah yang benar. Melalui kesatuan Jemaat Gereja Baptis Indonesia Mega Church, mari kita sepakat, mari kita membangun kesepakatan satu di antara yang lain, dimulai dari diri kita sendiri secara pribadi, merendahkan diri. Mari kita merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk bisa menikmati pemulihan dan bukan lagi menganggap siapa yang lebih tinggi, siapa yang sombong, tetapi kita semakin hari semakin merendahkan hati, merendahkan diri untuk berharap terjadinya pemulihan dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita, mungkin saya, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara semua saat ini masih ngeyel di hadapan Tuhan, masih sering memberontak di hadapan Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah ingkar, janji Tuhan akan selalu digenapinya. Janji Tuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anaknya yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan Allah. Dikatakan di ayat yang ke-7, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan siksa. Merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Setiap keputusan Allah adalah berotoritas untuk memulihkan kehidupan kita menjadi benar. Sudah sepatutnya ketika kita berharap, ketika kita merindukan kondisi situasi saat ini mengalami pemulihan dan kita boleh kembali beraktivitas normal, sudah sepatutnya kita harus merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah, mengakui otoritas Allah, dan kita berharap pemulihan terjadi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih benar. Dan pada saat ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk bisa merendahkan di hadapan Tuhan. Baik itu hati kita, baik itu diri kita, mengakui otoritas Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu dasar bahwa kita akan mendapatkan satu pemulihan. Rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan merendahkan diri, merendahkan hati, pemulihan Tuhan terjadi. Dan kita akan berdoa pada malam hari ini untuk kondisi-kondisi situasi yang terjadi di sekitar kita, baik secara pribadi, keluarga, dan segenap jemaat. Biarlah Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa untuk kondisi kesehatan kita masing-masing. Biarlah kiranya melalui kasih kuasa Tuhan, kita boleh mendapatkan satu kekuatan dan kesehatan. Tidak ada satupun di antara kita yang sedang sakit, baik sakit penyakit maupun sakit yang disebabkan oleh virus corona. Kita minta kepada Tuhan, dan kita terus berdoa untuk perekonomian dari segenap jemaat kita. Biarlah kiranya melalui berkat Tuhan selalu tertopang, dan kita boleh menikmati kebaikan daripada Tuhan. Dan kita juga terus berdoa melalui kasih Tuhan, kita akan segera boleh kembali saling melayani dan beribadah tatap muka. Dan kita fungsikan kembali rumah Tuhan, bait Tuhan, sebagai sarana pujian dan penyembahan kita dan proses pembelajaran kita. Kita berdoa akan semuanya itu. Dan kita terus berdoa untuk anak-anak yang dalam tumbuh kembang mereka, yang mereka harus belajar lebih lagi dan juga mengucap syukur. Biarlah kiranya anak-anak kita yang mencari sekolahan mendapatkan sekolahan yang terbaik. Lukas, Gerald, dan juga Mesak, biarlah kiranya mereka mendapatkan sekolahan yang terbaik. Dan juga anak-anak Tuhan yang menyelesaikan karya tulis atau karya akhir, tugas akhir, biarlah Tuhan berkati untuk Pak Ponirin, Maria, dan Melva. Dan kita juga terus berdoa untuk yang mencari pekerjaan tetap, biarlah Tuhan memberkati. Biarlah kiranya segala usaha yang dilakukan Tuhan memberkati. Dan kita terus berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja. Biarlah kiranya Tuhan terus campur tangan dan berotoritas di dalam
gereja yang Tuhan percayakan melalui Gereja Baptis Indonesia Mega Church Pasar Kemis. Sebelum kita berdoa secara pribadi lepas pribadi, mari kita memuji Tuhan. Doa Yabes. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.